Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil materi kami yang berjudul Peran Negara dan Kondisi Jaminan Sosial, yang beranggotakan saya Natasha Dewanti dan rekan saya Irma Sukmadewi. A. Redaksi dan terjemahan ayat tentang konsep jaminan sosial. Terdapat pada Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 25, Hud ayat 85, An-Nisa ayat 36, dan At-Taubah ayat 103. Kata kunci ayat dan maknanya. Quran Surah Al-Hadid ayat 25 itu menunjukkan adanya dua perbedaan kelompok terjemahan pada kalimat tersebut, yaitu menciptakan atau menjadikan. Nama Al-Hadid diambil dari ayat ke-25, wazanlah hadidah. Ada dua poin yang dalam Al-Quran Surah Al-Hadid, yaitu pertama, anzala merupakan fi wazan al-fa'ala dari nazala, turun menurunkan. Ba'sun, keberanian, kekuatan. Syadidun jamak taksir, syayidu syayidadun syududun, yang berani, yang keras, yang kuat. Manafi'un adalah jamak taksir dari mana'atun, isim dari nafa'ayan fa'u, nafa'an, bermanfaat dan berguna. Poin kedua berkaitan dengan besi, berkaitan dengan kalimat fihi ba'sun sadidun, padanya terdapat kekuatan yang hebat. Besi memiliki manfaat yang sangat tinggi dalam kehidupan manusia, dari mulai barang rumah tangga, industri, sampai peralatan militer. Quran Surah Hud ayat 85 menjelaskan, Syuaib alaihissalam menyuruh kaumnya untuk melaksanakan yang wajib, setelah melarang kembalikannya. Sebagai penguat bahwa ketidaksengajaan untuk mengurangi tidaklah cukup untuk menjaga kebenaran, maka dari samping itu haruslah pula berhati-hati dalam menyempurnakan timbangan dan takaran secara adil dan sama, tanpa menambah atau mengurangi, sekalipun kesempurnaan lebih meyakinkan. Sebab mengurangi atau menambah dalam hal menimbang juga termasuk perbuatan merusak. Quran Surah An-Nisa 36 menjelaskan bahwa kalimat wa'budalah memberikan maksud bahwa Allah menekankan manusia untuk menyembahnya secara total, yang itu merupakan salah satu bentuk kewajiban secara ritual. Ayat ini diakhiri dengan kalimat innallaha la yuhibbu ma kana muhtala faqruhan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai mereka yang berperilaku sombong. Quran Surah At-Taubah ayat 103 menjelaskan bahwa kata had dalam ayat di atas berarti ambillah, adalah merupakan perintah kepada pemerintah agar membuat kutipan zakat yang memberikan arti bahwa zakat adalah menjadi sebagian dari tanggung jawab negara. Perintah Tuhan ini adalah merupakan suatu dalil yang jelas yang dengan itu pemimpin pemerintah Islam berkewajiban mengambil zakat dari masyarakat. Quran Surah Al-Ma'un. Tafsir ayat Fazalikal yadu ul yatim. Penafsiran tentang makna yadu sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Menurut riwayat Ibnu Abbas, lafaz yadu berarti menolak memberikan hak anak yatim. Tafsir yang kedua, wala yadu ala ta'amil miskin. Pertama, dalam ayat ini Allah menggunakan redaksi menganjurkan. Yahdu bukan berarti makna orang miskin. Menurut Al-Makri, ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita tidak mampu menolong orang miskin. Kedua, dalam ayat tersebut Allah menggunakan lafaz ta'ala yang berarti makanan, bukan ikram yang berarti memberi makan. Padahal kalau kita lihat susunan ayat tersebut memberikan pengertian memberi makan orang miskin. Yang tafsir ketiga, fayamna'unal ma'un. Kata al-ma'un adalah segala sesuatu yang mengandung manfaat. Para musafir berbeda pendapat dalam menafsirkan lafaz ma'un, sebagaimana yang telah dipaparkan panjang lebar pada bab terdahulu. Menurut sebagian ulama terambil dari kata ma'un yang berarti bantuan, huruf tak marbutah. Pada kata itu menurut mereka diganti dengan alif dan diletakkan sesudah mim sehingga terbaca ma'un. Baiklah, saya Irma Sukmadewi dengan NIM 37212. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari rekan saya, tafsir ayat tentang peran negara dan konsep jaminan sosial, yaitu dalam uraian ayat termasuk yang pertama dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 25, dan yang kedua dalam Quran Surah Hud ayat 85, dan yang ketiga ada Quran Surah An-Nisa ayat 36, dan yang keempat
berdasarkan petunjuk yang telah kami bagikan. Selanjutnya pembahasan kandungan hukum dan hikmah ayat. Yang pertama dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 25. Ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita semua bahwa Allah telah mengutus beberapa rasul untuk menyampaikan risalahnya dengan berbagai kemampuan dan bukti nyata atau mukjizat yang membuktikan bahwa para rasul adalah manusia yang diutus Allah untuk menyebarkan risalahnya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan telah menjadikan besi bagi kemanfaatan manusia dan menjadikan sebagai bukti bahwa Allah yang berkehendak atas segala sesuatu dan segala hal. Dan yang kedua di dalam Quran Surah Hud ayat 85, yang dimaksud dengan sisa keuntungan dari Allah ialah keuntungan yang halal dalam perdagangan sesudah mencukupkan takaran dan timbangan. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, ayat ini mengandung larangan berbuat curang atau tidak adil dengan mengurangi takaran dan timbangan. Perilaku tersebut akan menganiaya dan merugikan orang lain. Kejujuran dan keadilan dalam menggunakan anugerah Allah yang diberikan kepada manusia adalah lebih baik daripada menggunakan dengan kecurangan dan tidak adil. Selanjutnya di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 36. Dalam Surah An-Nisa ayat 36 Allah memerintah kepada orang-orang beriman untuk beribadah kepadanya, mengisahkannya dalam segala ibadah, berbuat ihsan kepada kedua orang tua dengan taat kepada kedua orang dalam hal makruh, melakukan kebaikan dan menahan dari melukai mereka. Dan yang kedua, hal ini berlaku pula kepada para kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, para tetangga yang secara mutlak. Para kerabat yang dimaksud adalah sahabat dekat, teman dalam safar, serta orang-orang yang selalu berada di dekat kita. Yang ketiga, begitu pula dengan Ibnu Sabil dan para hamba sahaya, serta semua yang disebutkan di dalam ayat adalah orang-orang yang paling utama untuk diperlakukan secara ihsan. Dan yang keempat di dalam Quran Surah At-Taubah ayat 103, kandungan Surah At-Taubah ayat 103, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan rasulnya dan orang yang menjadi penggantinya seperti imam kaum muslimin untuk memungut zakat dari kaum mukmin demi membersihkan mereka dan menyempurnakan imannya. Maksudnya zakat itu membersihkan mereka dari dosa dan akhlak tercela, dari kegigiran dan dari cinta yang berlebihan kepada harta benda. Selanjutnya di dalam Quran Surah Al-Ma'un, pada ayat yang pertama Surah Al-Ma'un menunjukkan kepada Rasulullah siapa orang-orang yang mendustakan agama dan mendustakan hari pembalasan. Pada ayat kedua Allah mencela dan memastikan kecelakaan bagi orang-orang yang mendustakan agama. Dan ayat ketiga Surat Al-Ma'un menunjukkan ciri orang yang mendustakan agama dan mendustakan hari pembalasan, yaitu suka menghati anak yatim dan tidak mau memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Mereka juga lalai dari salatnya, ria, serta tidak mau menolong sesama. Dan yang ayat keempat Allah mencela dan memastikan kecelakaan bagi orang-orang yang lalai dari salatnya, yaitu orang yang lalai dari tujuan dan nilai salat, melakukan salat untuk dipuji orang dan tidak mau membantu orang lain. Dan yang kelima, salat yang diterima Allah dan menyelamatkan seseorang dari kecelakaan adalah salat yang ikhlas serta berdampak pada kehidupannya, menjadi lebih bertakwa kepada Allah dan lebih menyayangi sesama manusia. Pada ayat ke-6, sebaliknya Allah menyukai orang-orang yang menyantuni anak yatim, membantu orang-orang miskin serta menolong sesama dengan apa yang mereka bisa. Ayat ke-7, Islam mengajarkan hubungan baik kepada Allah melalui ibadah yang ikhlas dan mengajarkan hubungan baik kepada sesama manusia dengan membantu orang lain dan menolong yang